yang saya lihat juga kan banyak nih sekolah-sekolah itu yang mohon maaf ya belum approval gitu dari perhubungan. Jadi sebenarnya skemanya sendiri itu seperti apa sih Bu? Yang sering jadi pertanyaan buat saya itu yaitu kita punya program Polbit Ya. dan Pusbang itu kan salah satu tempat buat nanti mereka berkarir kan bisa. Iya. Nah kan contohnya OP kan gitu. OP. Iya. OP pertama. Halo teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi, senang sekali siang hari ini ketemu lagi dengan channel saya David Trik. Siang hari ini kita lagi ada tamu yang spesial. Terima kasih saya diberi kesempatan ngobrol-ngobrol ini dengan Bu Lili. Selamat siang Bu. Selamat siang Mas David. Terima kasih kita dikasih kesempatan juga ya. Ya, dengan Bu Lili. Bu Lili kebetulan di Pusbang selaku Kasubdit. Sekarang koordinator. Koordinator Koordinator bidang subbidang program pelatihan. Program pelatihan. Ya, di bawah bidang pelatihan. Di bawah bidang pelatihan. Nah, kemudian ada Mas Akbar. Lu namanya kepanjangan Bar ya? Akbar aja ya. Nama aslinya Akbar Triananda Putro. Nah makanya saya sulit nyebutinnya, Mas Akbar aja lah. Mas Akbar kebetulan satu bagian Bu ya? Satu sama Bu Lili. satu subbidang. Di bawah subbidang Bu Lili. Sama-sama menggawangi program pelatihan ya Mas ya. Nah ini menariknya Bu, kebetulan saya pengen mengangkat ini tentang Pusbang nih. Pusbang laut Bu ya khususnya. Karena Pusbang itu ada berapa sih Bu? Untuk di bawah Kementerian Perhubungan, khususnya di bawah di bawah BPSDM, itu ada 4. Pusbang darat, laut, udara, dan aparatur. Kereta api masuk mana? Kereta api masuk di darat. Masuk darat. Sekarang masih masuk di darat. Nah, teman-teman sekalian, ini jujur nih saya bilang sama Bu Lili tadi. Saya selama Taruna itu nggak kenal Pusbang, Bu. Iya, nggak kenal Pusbang karena apa ya, taunya kampus aja Bu ya? Iya betul. Iya kampus misalnya STIP, tahu STIP, kemudian tahunya Makassar, tahunya Semarang kayak gitu-gitu kan. Saya bilang makanya saya kenal Pusbang itu begitu sudah PNS Bu, sudah jadi karyawan. Betul. Kemudian ini menjawab Bu pertanyaan dari taruna-taruna kita. Kemudian kalau saya bikin podcast untuk si pencatar, itu mereka bertanya khususnya yang program Polbit. Polbit itu nanti penempatannya kemana sih? Nah gitu. Bahkan saya sih sering ngeledekin aja mereka, Polbit itu selindo saya bilang, seluruh Indonesia gitu loh. Jadi bisa ditempatkan mana aja. Dan Pusbang ini kan salah satu yang bisa nanti buat mereka berkarir kan Bu ya? Iya bisa di Pusbang. Nah tupoksinya Pusbang sendiri Bu, sebagai Pusbang laut itu apa saja sih gitu loh? Ya. Untuk tugas pokok dan fungsinya, Pusbang itu sebagai pembina dan koordinator, khususnya lembaga diklat dan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan. Ya, kita tahu bersama bahwa unit pelaksana teknis pelayaran, sekolah pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan itu dikoordinir oleh BPSDM. Dan selaku pembina teknisnya adalah Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut. Ini jangan-jangan yang nggak tahu Bu, BPSDM itu singkatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Karena anak SMA sekarang banyak nggak tahu Bu, BPSDM sekarang itu apa itu. Kalau dulu namanya Badan Diklat. Sekarang berubah menjadi BPSDM. Jadi Pusbang Laut itu di bawahnya BPSDM, termasuk udara, darat dan lain-lain. Dan aparatur tadi. Nah, di Pusbang sendiri sebagai unit pelaksana teknisnya ada 12. Ada satu sekolah tinggi. Maksudnya kampus-kampus yang di bawah Pusbang gitu Bu ya? Betul. Ada satu sekolah tinggi, 10 politeknik. 10 politeknik. 9 politeknik 9 politeknik dan 2 balai. 2 balai. Satu balai besar, BP 3 IP, satu lagi BP2TL. Oh iya BP2TL. Satu sekolah tinggi berarti STP Jakarta. 9 politeknik dari mulai Politeknik Ilmu Pelayaran,
pelayaran ya, di Semarang dan Makassar, Surabaya, Makassar, dan Politeknik mulai dari Aceh, Sorong ya, Sumatera Barat, Banten. Banten jangan nggak disebut. Iya, Banten ada Politeknik pelayaran juga, Banten ada juga, betul. Ditambah 2 balai. Ditambah 2 balai. Jadi, balai besar BP3IP, satu lagi BP2TL di Jakarta. Nah, jadi gitu. 12 unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelaksanaan mengenai pendidikan dan pelatihan pelayaran. Di bawah pembinaan Pusbang. Dan juga kita di Pusbang ada pembinaan juga dan monitoring untuk sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran. Swasta. Dan juga ada sekolah tinggi. Pendidikan tinggi. Yang itu apa? Polimarin misalnya. Semarang dan di Makassar ya Mas ya. Makassar ada banyak swasta tuh. Ada ya. Swasta. Masuk sekolah tinggi pelayaran ada juga satu di Semarang. AMNI atau Alpelni? Iya. AMNI Semarang ada. Ya, itu seperti itu. Nah, dan juga ada 51 lembaga diklat. MTC dia tidak MTC. Kayak Pertamina gitu ya. Poseidon dan sebagainya gitu ya. Maritime Training Center lah istilahnya. Jadi itu semua di bawah binaannya Pusbang. Pembinaan teknisnya ya. Pembinaan teknisnya Pusbang. Pusbang itu terhadap kampus-kampus ini apa saja Bu tugasnya? Yang pertama adalah menerbitkan rekomendasi terkait penyelenggaraan diklat. Penyelenggaraan diklatnya. Oke. Nah, dan juga untuk pembinaan pelaksanaan dari proses diklat itu sendiri. Nah, jadi kita itu ada yang namanya Quality Management QSS ya, Quality Standard System. Quality Standard System. Nah, di mana itu kita berkoordinasi dengan Dirkapel. Nah, Dirkapel mengeluarkan approval, tapi pembinaan teknisnya itu di Pusbang. Gitu. Jadi runtutannya itu berarti dari Pusbang dulu melakukan pembinaan teknis, kemudian baru nanti mengeluarkan approvalnya itu dari Dirkapel. Seperti lumayan banyak Bu, berarti. Lumayan banyak Mas. Jadi seluruh Indonesia. Personel Pusbang sendiri berapa Bu? Kalau secara personil untuk total kita ada 78 orang. Karena kan saya mikirnya tadi dengan 78 orang, Ibu sebutkan saya tadi kan di bawah Kementerian Perhubungan sendiri saja sudah 12. Betul. Belum yang teman-teman swasta ya kan? Belum lagi yang SMK. Belum lagi yang MTC Training Center. Ibu jarang ada di rumah berarti Bu? Ya ada lah. Sebagian besar memang kita sangat memerlukan tenaga teknis lah ya. Misalnya seperti Mas David, Mas Akbar, dan teman-teman juga yang memiliki kualifikasi teknis, ahli nautika dan ahli teknika. Nah, dan ya untuk tadi sebagai pembina, karena memang untuk quality standard system itu sendiri ada standar yang harus dipenuhi dan harus dimonitoring. Karena ini kan terkait dengan kita pengakuan kita kepada AIMO ya. Iya, pertanggungjawabannya kepada AIMO ya. AIMO. Betul Bu, sebagai penyelenggara pendidikan kepelautan ya, sebagai pembinanya ya. Yang diakui oleh administrator dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga Bu ya. Kalau yang saya lihat juga kan banyak nih sekolah-sekolah itu yang mohon maaf ya belum approval gitu dari perhubungan. Jadi sebenarnya skemanya sendiri itu seperti apa sih Bu? Apa mereka itu harus apa ya bahasa Jawanya itu enggak ungguh atau gimana ya? Atau soan dulu untuk ke Pusbang minta arahan itu seperti apa sih? Ya, benar sekali Mas David. Memang saat ini banyak sekali sekolah SMK pelayaran yang notabene swasta ya, tidak memiliki approval yang diterbitkan oleh DJPL. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap pengakuan kepada lulusan dari SMK tersebut. Iya, betul. Dan mereka otomatis ya tidak memiliki ijazah yang sah. Iya. Nah, khususnya ijazah laut. Iya, betul. Untuk itu memang pihak sekolah itu harus mengajukan approval tersebut kepada
DJPL. DJPL. CQ-nya melalui Ditkapel. Nanti Ditkapel akan menerbitkan surat kepada Pusbang untuk melaksanakan bimbingan teknis. Oke, jadi surat pertamanya itu ditujukan ke Tetap kepada Ditkapel. Bukan ke Pusbang dulu ya? Bukan, karena administrator yang diakui itu tetap di Ditkapel. Di Ditkapel. Di DJPL khususnya. Iya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Iya. Nanti dari DJPL baru menunjuk Pusbang sebagai pembina teknis untuk melihat 8 pemenuhan terhadap standar. Pemenuhan terhadap standar. Ya, standar quality standard system yang sudah ditetapkan berdasarkan PM 70 dan PM 140. 140. Ya. Nah, Pusbang lah yang melihat kesesuaian pemenuhan standar tersebut. Apabila dinyatakan sesuai oleh Pusbang melalui BIMTEK sifatnya, nanti Pusbang akan menerbitkan rekomendasi. Dan surat rekomendasi itu kembali ditujukan kepada Ditkapel di DJPL bahwa lembaga tersebut atau sekolah tersebut dinyatakan sudah melengkapi syarat-syarat quality standard system dan bisa dilakukan untuk pelaksanaan proses approval. Audit approval. Jadi nanti yang melakukan audit itu dari Pusbang dan dari Ditkapel. Dan itu akan dibentuk tim. Ya, tim audit. Baru nanti bisa melaksanakan pendidikan. Kalau approvalnya sudah dikeluarkan. Oleh Ditkapel dan disahkan, baru bisa melakukan pendidikan khususnya untuk kepelautan. Jangan pendidikan dulu baru approval gitu, Bu. Ya, jangan sekolah pendidikan dulu baru approval. Nanti lulusannya kasihan, ijazahnya nggak ada dan tidak diakui. Iya, betul itu, Bu. Ya. Nah, ini Pak, perbedaan kita sama Mendikbudristek. Kalau di Mendikbudristek jalan aja dulu. Oh gitu. Itu yang sering berbenturan dengan kita itu di situ. Mereka jalan sudah punya anak, udah lulusan ada, tapi nggak bisa kerja kan akhirnya kan. Nah kalau kita kan nggak begitu. Penuhin dulu standar 8-nya itu, baru kau terima. Begitu. Jadi makanya SMK itu ada lulusannya, tapi belum approve gitu kan. Ya, ada beberapa lah yang seperti itu tuh. Yang approval pun sebenarnya ada, Bu ya? Ada. Approval sudah cukup banyak ya, Mas. Sudah banyak ya? 30-an, 36 kalau nggak salah. 36 yang ada yang dicabut juga. Ada yang dicabut. 2 SMK yang dicabut. Faktor dicabutnya kenapa tuh, Bu? Nah, itu mungkin karena satu pelaksanaannya nggak sesuai dengan 8 standar yang sudah ditentukan. Iya. 2 proses penerimaannya itu anak-anaknya itu nggak ada tes kesehatan, jadi begitu dia ambil sertifikat BST, ternyata buta warna. Kebanyakan ya itu karena jadi sistemnya ya sebenarnya lebih pemenuhan persyaratannya itu yang ternyata belum melengkapi. Belum lengkap. Dan itu major. Dan itu major itu yang membuat dicabut. Gitu. Bukan lagi observasi ya. Bukan lagi minor itu. Ya, jadi biasanya kenapa dicabut pada saat pengajuan approval melengkapi. Pemenuhan standarnya minimalnya terpenuhi. Begitu berjalan, mulai dari pengajarnya sudah mulai berkurang, lalu pemenuhan terhadap metode pembelajaran dan sebagainya sudah mulai berkurang, dan itu kan kita tetap diadakan surveillance setiap tahun. Begitu ditemukan dalam surveillance ternyata tidak lagi sesuai dengan standar minimal, akan diberikan sanksi. Ya, sampai yang terberat yang pencabutan. Sampai pencabutan. Dan itu ada, Bu ya? Ada ya sampai. Ya, kalau kampus sendiri kan saya baca di berita kemarin juga kampus yang di bawah Dikti ya. Itu kan ada yang ditutup juga. Menteri ya. Nah, dan itu berlaku dengan kita juga ya di Kementerian Perhubungan gitu. Nah, itulah teman-teman sekalian. Jadi menjawab dari pertanyaan teman-teman, kalau Pusbang itu tupoksinya di mana? Karena saya pernah mendengar juga, Bu ya, ada salah satu sekolah swasta itu yang mereka bertanya alurnya itu seperti apa sih untuk mendapatkan izin itu ya, untuk mendapatkan approval itu. Mereka tuh harus kemana? Tuh seperti itu. Saya kenal Pusbang, taunya Pusbang ya begitu sudah selesai sekolah. Begitu sudah selesai sekolah, Bu, zaman. Iya. Mudah-mudahan dengan ini lebih mengenal Pusbang ya. karena memang waktu itu kan kita zaman taruna kan ibaratnya
ya taunya kampus kan Bu betul, ya. Betul. Taunya kampus paling pernah Bu saya dulu, tapi ya namanya nggak terlalu ngeh ya. Iya. Waktu ulang tahun perhubungan atau apa gitu ya dulu. Oh iya betul. Kita ada donor darah. Iya, sering itu dulu dikoordinir Pusbang. Udah pernah di zaman tahun ngalamin gitu. Pusbang itu sekarang tuh lebih bergerak di belakang layar ya. Belakang layar. Jadi front. Iya. Satu lagi nih Bang. Pusbang. Pegawai Pusbang sama pegawai sekolah. Yeah. Bedanya apa? Kalau di Pusbang itu kita bergerak sebagai regulator. Ya betul. Kalau gitu. di UPT sebagai pelaksana. Pelaksananya, iya betul. Servis kepada masyarakat langsung. Betul. Jadi memang Pusbang itu tidak langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Memang tadi kita karena di regulator melihat pemenuhan terhadap peraturan. Yeah. Tetapi kalau di UPT pelaksana teknis misalnya di Politeknik Banten berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi dan juga mengumpulkan apa yang masyarakat butuh terhadap pengembangan kompetensi pelayaran dan kepelautan. Nah, ini akan dirumuskan bersama antara Politeknik Banten dengan Pusbang untuk nantinya dinaikkan sehingga menjadi suatu peraturan. Yang bisa diimplementasikan juga untuk pelayanan terhadap masyarakat juga. Jadi nggak heran kalau misalnya ada yang kenal Banten nggak kenal Pusbang ya? Iya itu. Ya karena itu tadi ya. Iya karena memang tidak bersinggungan langsung. Cukup Banten saja yang hadapi langsung. Iya baik Ibu, terima kasih banget sudah menjadi narasumber ya bagi saya, Mas Akbar juga. Ini menambah wawasan saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada Mas David dan channelnya. Sukses selalu. Terima kasih. Untuk channel Mas David. Teman-teman sekalian, sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.